Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan tentunya untuk menuntut ilmu. Maka dari itu ya, mari sama-sama kita luruskan niat kita. Hadirnya kita di sini, tujuan kita tidak lain adalah untuk menuntut ilmu. Harapan kita semua adalah meraih ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan belajar kita pada kesempatan kali ini, mari kita membaca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, anak-anakku yang dimuliakan Allah, ya, semoga keadaan kita semua hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Mari sama-sama kita mulai pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu melanjutkan kajian tentang kitab hadis, yaitu hadis Arba'in karyanya Imam An-Nawawi. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu hadis yang ke-9. Mari kita baca dulu hadisnya, kemudian saya akan menjelaskan makna daripada hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sakhrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang kalian darinya maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kalian dengannya maka kerjakanlah semampu kalian, karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisihi para nabi mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, pada hadis ini ya, dapat kita ambil pelajaran bahwasanya sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat
Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa yang aku larang, kata Rasulullah, fajtanibuhu, maka jauhilah. Nah, perkara tentang larangan ini ketika disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka ini harus betul-betul kita laksanakan. Ketika Rasul menyampaikan tentang larangan, maka tidak ada pilihan lain kecuali betul-betul kita jauhi, betul-betul kita hindari dan kita tinggalkan. Nah, maka ketika kita menghayati makna daripada hadis ini, nah ini menjelaskan pula terhadap firman-firman Allah yang ada di dalam Al-Quran, beberapa ayat yang menyebutkan tentang larangan. Ketika sudah disampaikan mengenai larangan tersebut, maka kita sebagai umat Rasulullah, sebagai hamba Allah, haruslah menghindari dan melaksanakannya ketika sudah disampaikan larangan tersebut. Kemudian, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, kata Rasulullah, maka kerjakanlah. Nah, kemudian diikuti dengan kalimat mastata'tum, yaitu semampu kalian. Artinya, anak-anakku, ketika Rasulullah juga menyampaikan tentang perintah, maka sebagai umat Rasulullah, sebagai hamba Allah, kita harus melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan. Ketika disampaikan hadis maupun ayat yang merujuk kepada sebuah perintah, maka bukan perintah tersebut haruslah kita kerjakan. Mastata'tum, semampu kalian. Semampu kalian di sini bukan berarti semaunya, seenaknya, tetapi kita harus mengedepankan kesungguhan. Kemudian yang kedua, kita pula harus betul-betul ikhlas melaksanakannya. Yang ketiga, kita harus istiqomah. Artinya melaksanakan perintah tersebut harus kontinu, harus terus-menerus, meskipun amalan tersebut adalah termasuk kategori amalan yang biasa-biasa bagi sebagian orang. Nah, kemudian kalimat hadis selanjutnya, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, karena sesungguhnya, kata Rasul, yang membinasakan orang-orang sebelum kalian yaitu kasrotu masa ilihim, yaitu mereka yang banyak bertanya. Nah, banyak bertanya di sini bukan berarti tidak boleh bertanya. Bertanya itu penting, tetapi yang dimaksud adalah bertanya kepada hal-hal yang tidak perlu, kepada hal-hal yang mungkin tidak bermanfaat, atau pada hal-hal yang nyeleneh. Nah, terkadang manusia itu kan memang sifat rasa penasarannya itu cukup tinggi, tetapi ketika sudah disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW tentang larangan, tentang perintah,
maka mutlak bagi kita untuk melaksanakannya, ya, untuk mentaati sami'na wa ata'na. Mendengar, siap untuk mendengarkan dan siap untuk mentaati. Nah, inilah yang digambarkan oleh Rasulullah bagaimana umat-umat terdahulu, ya, orang-orang terdahulu, mereka itu selalu menanyakan hal-hal yang tidak penting, ya, selalu mengindahkan, ya, perintah nabinya, selalu mengindahkan perintah Allah tadi dengan banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk akal, tidak bermanfaat. Nah, kemudian wahtilafuhum ala anbiyaihim. Nah, yang kedua ini yaitu apa? Mereka yang menyelisihi para nabinya. Nah, kita lihat bagaimana kisah, ya, umat terdahulu, ya. Lain yang disampaikan nabinya, lain yang dikerjakan, ya. Lain yang disampaikan Allah melalui kitab-kitab, ya. Nah, sebagai petunjuk seharusnya untuk, ya, ditaati, dilaksanakan oleh umat-umat para nabi terdahulu, tetapi justru mereka, ya, mengindahkan, bahkan mereka merubah ajaran-ajaran para nabi terdahulu, dan mereka bahkan membangkang, ya, kepada ajaran nabi, sehingga bisa kita lihat, ya, bagaimana nasib, ya, atau kondisi mereka yang tidak, ya, mengikuti perintah Allah dan mengindahkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana, ya, Firaun, kemudian sebagaimana kisah umat Nabi Lut, kemudian Nabi Yunus dan lain sebagainya. Banyak, ya, kisah-kisah teladan yang bisa kita ambil pelajaran, dan ini sebagaimana penjelasan daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin ini pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, semoga kita semua bisa mengambil pelajaran daripada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mengaku umat Rasulullah, maka kita pula harus menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.